5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui kan simbol dan bunyi sila keempat Pancasila? Adik-adik, apa yo simbol dari sila keempat Pancasila? Ya, simbolnya adalah kepala banteng. Nah adik-adik, kalau di buku kalian sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Nah kalau di buku kalian ya ada gambar tapi bentuknya dalam garis-garis putus-putus. Nah seperti ini nih adik-adik, kalian bisa sambungkan nih dari titik-titik ini menjadi sebuah gambar yang merupakan simbol dari sila keempat Pancasila. Nah kalau dihubungkan jadinya seperti ini adik-adik. Ya, ini adalah simbol dari sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Nah kalau di buku kalian coba tuliskan sila keempat Pancasila. Ya, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila keempat Pancasila ya adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat ciri-ciri dari benda hidup? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Mari adik-adik kita ingat dulu bahwa benda hidup itu 1. Bernafas, 2. Bergerak, lalu 3. Bertumbuh, berkembang biak ya kan? Lalu juga membutuhkan makanan dan minuman. Itu ciri-ciri dari benda hidup adik-adik. Sekarang di sini ada beberapa kata ya, ada kata berkembang biak, membutuhkan makan, bergerak, dan tumbuh besar. Nah, mari kita isi titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tersedia sesuai gambarnya. Yang pertama ada kuda adik-adik. Nah, aku tahu kuda disebut benda hidup karena, nah dari gambar ini kudanya bagaimana adik-adik? Ya karena kudanya berlari kan, berarti berlari itu kan bergerak. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup adalah bergerak. Lalu gambar berikutnya nih adik-adik ya, ada burung dan anak-anaknya. Aku tahu burung ini disebut benda hidup karena burung ini berkembang biak. Berkembang biak itu berarti mempunyai anak ya adik-adik ya. Lalu kalau gambar ini adik-adik, menurut adik-adik gambar ini kucing disebut benda hidup karena kucing itu tumbuh besar. Lalu ada gambar ulat nih adik-adik ya, sedang makan daun. Nah aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makanan. Adik-adik perhatikan gambar Siti dan teman-temannya yang sedang bermain bersama ini ya.
Aneka jenis permainan itu termasuk benda tak hidup. Contohnya boneka, mobil-mobilan, ular tangga, monopoli, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam benda tak hidup adik-adik. Ya, ada boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda yang tak hidup adik-adik. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, adik-adik coba kalian membuat dadu ya, seperti ini nih nanti dadunya ya. Nah, ini gambarnya. Nah, adik-adik bisa meminta tolong kepada orang tua kalian untuk membuat dadu seperti ini. Pertama-tama guntinglah dulu pola dadu berikut ini ya. Kemudian kalian rekatkan lem sehingga membentuk dadu. Nah, kalau dadu ini ya yang bilangannya persegi satuannya seperti ini, berarti ini adalah dadu bilangan satuan. Kalau yang seperti ini adalah dadu bilangan puluhan. Nah, nanti adik-adik bisa bermain dengan kedua dadu ini adik-adik. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Kalian bisa membuat kelompok dengan anggota 4-5 orang. Siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Tentukan dulu pemain pertama yang akan menggulirkan dadu atau mengocok dadunya adik-adik. Lemparkan kedua dadu secara bersamaan. Tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Misalnya nih adik-adik, Kak Citra sudah membuang dadunya ya. Kedua dadunya sudah dikocok, lalu Kak Citra tuangkan dadunya. Nah, dadu puluhannya itu menunjukkan dadu 30. Lalu satuannya itu menunjukkan 4. Maka di sini karena puluhannya 30 dan satuannya 4, bilangannya Bu Citra atau Kak Citra adalah 34. Maka ditulis 34. Lalu berikutnya adik-adik, kalau puluhannya ada 40 dan satuannya ada 7, maka jumlah dari 40 dan 7 itu sama dengan 47. Ditulis 47. Nah, kalian bisa membuat tabel seperti ini di buku tulis kalian, baru kalian bermain dengan dadu buatan kalian. Coba ya adik-adik ya, mainkan dadu buatan kalian. Kalian tulis nih ya, angkanya berapa, puluhannya, satuannya berapa, lalu angka yang dimaksud berapa setelah digabungkan antara puluhan dan satuan, lalu ditulisnya bagaimana. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.